adik-adik, perkenalkan, nama kakak Elsa Marlina dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 4, Universitas Islam Negeri, Jakarta. Apa kabar adik-adik? Kali ini kakak akan bercerita tentang Bersabarlah Syamil. Sebelumnya, kakak perkenalkan tokohnya terlebih dahulu ya. Yang pertama ada Syamil. Dan yang kedua ada Abi. Selanjutnya ada Umi. Dan yang terakhir ada Kaifa. Oke adik-adik, selamat menyaksikan. Hari ini adalah hari pertama bagi Syamil untuk melaksanakan salah satu kewajibannya, yaitu berpuasa di bulan suci Ramadan. Betapa senang dan bangganya Syamil bisa berpuasa dengan tanpa ada unsur paksaan dari kedua orang tuanya. Abi, Umi, dan Kak Iva pun sangat bangga padanya. Ketika tengah berduduk santai di ruang keluarga sembari mengerjakan PR dari sekolah, Syamil bertanya kepada uminya yang sedang merapikan buku dan majalah yang berserakan di atas meja. Umi, apakah semua orang Islam di dunia sekarang ini juga berpuasa seperti Syamil? Ketika mendengar pertanyaan Syamil, Umi hanya tersenyum dan menganggukkan kepala sejenak sebagai suatu jawaban atas pertanyaan Syamil. Merasa kurang puas, akhirnya Syamil pun bertanya lagi. Tapi, mengapa mereka mau berpuasa, Umi? Apakah mereka tidak merasa lapar dan haus? Adikku sayang, puasa di bulan Ramadan itu hukumnya wajib bagi umat muslim yang sudah balik. Makanya, hampir semua umat muslim di dunia yang berpuasa di bulan Ramadan, termasuk Abi, Umi, Syamil, dan kakak juga. Oh, begitu ya kak? Jawab Syamil dengan mengangguk-anggukkan kepala seolah sudah paham betul dengan penjelasan Kak Iva. Tanpa terasa, PR Syamil pun selesai. Segeralah ia merapikan buku-buku pelajarannya kembali. Beranjak dari tempat duduk, Kak Iva menghampiri Syamil dengan membawa Al-Quran dan mengajaknya bertadarus. Ayo dik, tadarus dulu. Jangan sia-siakan bulan yang penuh berkah ini. Baik kak, jawab Syamil sembari tersenyum. Belum begitu lama bertadarus, tiba-tiba Syamil berhenti sejenak dan memandangi perutnya yang sudah mulai bertabur riak pertanda lapar. Ada apa nak? Tanya Umi dengan penuh perhatian. Hehehe, tidak apa-apa Umi, jawab Syamil seraya menggeleng-gelengkan kepala menutupi laparnya itu. Melihat tingkah laku adiknya itu, Kak Iva hanya terdiam tersenyum. Sambil berjuang menahan lapar, Syamil melanjutkan tadarusnya hingga sampai di ayat ke-10 dari Quran Surah Al-Baqarah. Merasa tak tahan lagi dengan kondisi perutnya, tak canggung-canggung lagi Syamil bertanya kepada Umi. Waktu berbuka puasa, apa sudah dekat Umi? Hahaha, Syamil, ini kan baru jam 8:30 pagi. Sedangkan waktu berbuka puasanya nanti memasuki pukul 6. Masih lama adik, sahut Kak Iva. Merasa kasihan dengan Syamil, Umi pun memberikan penjelasan singkat. Begini nak, kita berpuasa itu wajib. Berpuasa itu menahan diri dari segala hawa nafsu, termasuk nafsu amarah, nafsu makan, nafsu minum, dan segala yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Jadi,
Syamil harus bisa bersabar. Oh, begitu ya Umi. Ya sudah, kalau Syamil tidur sebentar, apakah boleh Umi? Tentu saja boleh Dik. Kan tidur orang berpuasa itu ibadah. Syamil pun bergegas menuju tempat tidur dan mulai beristirahat sejenak. Waktu pun berjalan hingga tidak terasa sudah masuk salat zuhur. Syamil terbangun ketika suara azan terdengar. Umi, apakah ini suara azan salat maghrib? Bukan Syamil, ini adalah azan untuk salat zuhur. Kenapa lama sekali, Umi? Bersabarlah Syamil, orang sabar itu disayang Allah. Apalagi Syamil sedang berpuasa, jadi harus bisa bersabar, dan bersabar. Mendengar penjelasan Umi, semangat Syamil bangkit kembali dan bersiap mengambil air wudhu untuk segera melaksanakan sholat zuhur berjamaah di masjid bersama Abi. Waktu bergulir begitu cepat, hingga tibalah saatnya untuk menyiapkan hidangan berbuka puasa. Ketika Umi sedang memasak di dapur bersama Kaifah, Syamil datang dengan pertanyaan yang sama. Apakah ini sudah tiba saatnya berbuka puasa, Umi? Belum adik, masih 1,5 jam lagi. Bersabarlah. Kemudian, Syamil kembali bersama Abi yang sedang mencuci sepeda di samping rumah. Mencium aroma masakan Umi dan Kaifah di dapur, perut Syamil pun tak kuasa menahan betapa ia ingin makan. Umi, bolehkah Syamil mencicipi sedikit saja masakannya? Tidak boleh Syamil, bersabarlah, sebentar lagi sudah tiba waktu berbuka puasa. Bersiaplah untuk berbuka. Dengan penuh semangat, Syamil pun ikut membantu Umi dan Kaifah menyiapkan hidangan berbuka di meja makan. Hingga terdengarlah suara azan pertanda waktu berbuka puasa telah tiba. Alhamdulillah. Mendengar celutuk Syamil, Abi, Umi, dan Kaifah pun tersenyum sambil menikmati hidangan berbukanya. Demikianlah dongeng anak Islami tentang puasa. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Sampai jumpa.